Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah Allah taala yang telah menjumpakan kita sore ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Seluruh dunia mau bunuh kita, Pak. Seluruh dunia mau bunuh kita. Kalau Allah katakan enggak mati, Pak. Seluruh dunia mau selamatkan kita, Allah katakan binasa, pasti binasa. Kita mesti yakin, seyakin-yakin yang berkuasa di dunia ini hanya Allah saja. Yang berkuasa di akhirat hanya Allah saja. Selain Allah enggak punya kekuasaan apa-apa. Nah, inilah iman, hadirin mulia. Orang beriman tuh dia menafikan selain Allah. Dia mengatakan la ilaha illallah. Dia mengatakan tidak kecuali kepada Allah saja. Di hati orang beriman, hadirin mulia, tidak ada yang hebat illallah, kecuali Allah. Tidak ada yang kaya illallah. Tidak ada yang cantik illallah. Nah, ini yakin, hadirin mulia, mesti kita buat. 124.000 orang nabi, hadirin mulia, datang ke dunia membawa satu kalimah yang sama, yakni kalimah la ilaha illallah. Di hari kita bicara kebesaran Allah, hari itu iman kita naik, Pak. Yazid. Di hari kita bicara kebesaran selain Allah, hari itu iman kita turun. Nah, kenapa iman kita hari ini turun naik? Karena kita tidak istiqomah dalam bicara kebesaran Allah. Kadang bicara kebesaran Allah, kadang bicara kebesaran selain Allah. Nah, inilah jalan kita, hadirin mulia. Jalannya orang-orang beriman, jalannya orang Islam, yaitu jalan mengenal Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Allah sendiri yang jelaskan dalam Al-Quran. Katakanlah ya Muhammad kepada seluruh umatmu, hadhihi sabili. Inilah jalanku, ajak manusia kepada Allah. Jadi da'i itu, Pak, da'i itu kerjanya mengajak orang kepada Allah. Kalau mengajak kepada makhluk namanya jurkam. Ya, bukan da'i. Nah, jadi da'i itu ketemu orang, dia besarkan Allah saja. Dia kenalkan orang kepada Allah. Bagi dia nggak penting orang nggak kenal dia, nggak masalah. Bapak-bapak semua nggak kenal nama saya nggak masalah, Pak. Yang perlu kita kenal adalah Allah. Nggak kenal nama kiai, siapa yang bicara itu, ustadz siapa yang ceramah itu, nggak penting. Suami istri tidak perlu tahu kebaikan suami kepada dia. Yang perlu dia tahu adalah kebaikan Allah kepada dia. Nanti di kubur nggak ditanya siapa suamimu, yang ditanya siapa? Man rabbuka, siapa Allah, Tuhanmu. Jadi 60 tahun, 70 tahun hidup kita di dunia, hadirin mulia, sederhana saja tugas kita. Mengenal Allah, itu yang pertama. Itu bab awal dalam Islam, bab yakin. Yakin sempurna bahwasanya hanya Allah yang perkasa, hanya Allah yang hebat, hanya Allah yang berkuasa. La ilaha illallah. Gak ada yang hebat illallah, gak ada yang berkuasa kecuali Allah. Kita tidak duduk namun kita didudukkan oleh Allah. Kita tidak hidup namun kita dihidupkan oleh Allah. Kita tidak mati namun kita dimatikan oleh Allah. Nah, ini perlu diluruskan cara bicara, hadirin mulia. Kalau memuji katakan Masya Allah. Anaknya cantik, anaknya pintar, katakan Masya Allah. Kalau dipuji orang katakan hadza min fadli rabbi. Ini dari Tuhanku Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kalau berjanji katakan insya Allah. Kan sederhana saja, Pak. Kalau panas katakan Allah yang kasih panas. Bukan api yang kasih panas. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah kedinginan di dalam api. Api tidak punya sifat. Sifat itu milik Allah. Allah ciptakan api sebagai ujian saja, hadirin mulia. Api untuk membakar berhajat kepada Allah, tapi Allah untuk membakar tidak berhajat kepada api. Matahari tidak punya sifat. Matahari itu makhluknya Allah. Fungsi matahari ujian. Sifat memberikan cahaya miliknya Allah. Allah mampu memberi cahaya dengan matahari atau tanpa matahari. La ilaha illallah. Nabi Musa alaihissalam apitkan tangannya ke ketiaknya. Lalu dari tangan Nabi Musa alaihissalam keluarkan cahaya yang berkilauan seperti matahari. Nah, ini penting, hadirin mulia. Siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah, dia pasti akan takut kepada Allah. Allah Maha melihat. Kalau kita yakin Allah Maha melihat, mau nggak maksiat, Pak? Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Apa yang ada di hati kita, Allah tahu semua.
Jadi hadirin ini penting, ma'rifatullah, mengenal Allah. Kemudian ajak manusia mengenal Allah. Nah, ini dakwah nih, dulu yang buat kerja ini cuma nabi-nabi saja. Yang datang kepada manusia dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong, orang kaya, orang miskin, yang suka, yang tidak suka, yang berminat, yang berminat, raja-raja, orang biasa, semua didatangi. No interest, tidak minta upah. Jadi dakwah itu hadirin mesti dipahami. Dakwah itu mesti dibuat dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat kalau enggak ikut cara Nabi bukan salat namanya. Dakwah pun kalau tidak ikut cara Nabi bukan dakwah namanya. Bisa saja itu muamalah. Kayak saya nih. Saya profesi saya melukis, Pak, kaligrafi, ataupun punya band nasyid. Itu bukan dakwah, Pak. Itu muamalah saya. Saya kalau nggak diundang nggak bakal datang nyanyi-nyanyi di tempat-tempat acara orang, Pak. Harus diundang dan harus dibayar. Karena itu profesi. Sementara dakwah bukan profesi. Dakwah ini bukan sarana mencari nafkah, tapi dakwah ini adalah sarana menghabiskan uang. Mengorbankan harta dan diri itu dakwah. Tapi kalau muamalah mencari uang, sementara dakwah menghabiskan uang. Subhanallah, bisa dipahami, Pak, ya? Jadi jangan salah paham, Pak. Nanti kalau saya jadi dai terkenal, jago ceramah, ada manajemen saya terus diundang, lumayan dibayar. Bukan, itu bukan dakwah, itu nyari duit. Dakwah ini bukan profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Kenapa? Karena dakwah adalah perintah Allah. Bukan sebuah amalan yang dibuat untuk menyikapi sebuah keadaan, bukan. Karena di sini banyak orang maksiat, orang nggak sholat, masjid sepi, kita harus dakwah sini. Tidak. Meskipun di kampung ini, di masjid ini, semua sudah jadi wali Allah, semua sudah jadi hafiz Al-Quran, semua wanita telah berhijab sempurna, semua telah menjadi orang baik, dakwah tetap harus dibuat. Kenapa? Karena dakwah perintah Allah. Kalau Allah perintahkan, buat saja. Dakwah ini bukan untuk memperbaiki orang, hadirin mulai. Dakwah ini untuk memperbaiki ketaatan kita kepada Allah. Besarkan Allah. Wa rabbaka fakabbir. Besarkanlah Rabbmu Allah. Kalau Bapak kaya, katakan kepada semua orang, ini harta saya, ini Allah yang punya, bukan saya yang punya. La ilaha illallah. Kalau Bapak diberi jabatan oleh Allah, katakan, ini jabatan saya, ini Allah yang punya, bukan saya yang hebat, Allah yang hebat. Kalau diberi popularitas, katakan popularitas ini saya Allah yang beri, bukan saya yang hebat, tidak. Ketemu pedagang, katakan, Pak yang memberi rezeki Allah, bukan toko Bapak. La ilaha illallah. Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Nabi perintahkan, hadirin. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Sampai kapan? Sampai kita mati. Dan di akhir kalam kita mampu mengucapkan itu kalimah. Siapa yang mati, kata Rasulullah SAW, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Ini nggak mudah, Pak. Hati ini, ulama sampaikan, memiliki 4 saluran. Pertama lisan, yang kedua pendengaran, yang ketiga penglihatan, yang keempat pikiran. Apa yang dibicarakan manusia didengar, manusia dilihat, manusia difikirkan, manusia masuk hatinya. Makanya orang yang hari-hari bicara dunia, mendengar perkara dunia, melihat dunia, fikir dunia, dunia penuh di hatinya. Buktinya apa? Ketika sholat yang dia fikirkan cuma dunia saja. Pak, kita kalau mau tahu Tuhan kita siapa, Pak, mudah saja, Pak. Sholat 2 rakaat. Siapa yang kita ingat ketika sujud, itulah Tuhan kita. Saya istighfar banyak-banyak hadirin ketika satu orang guru saya mengatakan itu. Ternyata ketika saya sujud, saya ingat dunia, saya ingat anak saya, istri saya. Ya Allah, ternyata saya belum bertuhankan Engkau, ya Allah. 2 rakaat sholat itu kurang lebih 3 menit. Bisa ingat Allah 1 menit, hebat, Pak. Saya seringkali tanya teman habis sholat maghrib. Habis sholat maghrib saya tanya, tadi imam baca surat apa? Sedikit yang tahu, Pak. Karena nggak ada yang fikirkan Allah. Lagi sholat saja fikir dunia, apalagi di luar masjid, di luar sholat. Sahabat di pasar ingat Allah, Pak. Kita di masjid ingat pasar. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita mesti, ini musuh manusia ini 4 saja. 8 perkara, hadirin mulia. Berhala yang ada di diri manusia itu 8 perkara. Dalam surah At-Taubah 24 dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Qul in kana aba'ukum. Katakanlah kalau ayah-ayahmu, maksudnya orang tuamu, wa abna'ukum, anak-anakmu, wa ikhwanukum, saudaramu, wa azwajukum, istri-istrimu, wa ashiratukum, karib kerabatmu, sahabat-sahabatmu, harta yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian cintai. 8 perkara yang membuat orang jauh dari Allah. Kalau 8 perkara ini lebih kalian cintai melebihi aku, kata Allah, melebihi Rasulku dan perjuangan agamaku, melebihi fisabilillah, dakwah.
Tunggu perhitunganku, kata Allah. Aku tidak suka kepada orang fasik. Allah katakan kita fasik kalau saja kita mencintai 8 perkara melebihi 3 perkara. Subhanallah. Ini nggak main-main, Pak. Kita jangan ribet-ribet, Pak, mau perbaikan dunia, perbaikan negara, perbaikan provinsi, sementara lupa perbaikan diri. Salat kita belum benar, Pak. Mau perbaiki dunia, mau mimpin orang banyak, mimpin diri saja tidak mampu, mimpin mata sendiri belum sanggup. Mata waktunya tidur malah bangun, waktunya bangun malah tidur. Allah perintah tundukkan, malah ditatap. Diperintah tatap malah nundukkan kepala. Gimana? Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang perbaikan dunia ini mulai dari perbaikan diri kita masing-masing. Awal perbaikan hati, perbaiki lisan kita. Pak, kalau kita mau baik hati kita, Pak, perbaiki lidah kita, Pak. Wa qulu qaulan sadida. Ucapkanlah perkataan yang hak. Kedua ulama ahli tafsir menjelaskan qaulan sadida itu maknanya la ilaha illallah. Yuslih lakum a'malakum. Aku akan perbaiki diri kalian dan amalan kalian. Allah berjanji kalau kita berdakwah, Allah perbaiki diri kita dan amalan kita. Bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Jadi hadirin mulia, tidak ada pilihan lain. Ini umat bukan umat ibadah, hadirin mulia. Kita ini umat dakwah, khaira ummat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua, maknanya kalian itu bukan hanya sahabat. Kuntum itu bukan antum, Pak, bukan satu kelompok manusia, tapi sampai hari kiamat. Kalian semua laki-laki dan wanita, presiden, gubernur, bupati, siapapun kalian. Khaira ummat. The best of ummah. Umat yang terbaik, sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas. Dikeluarkan, dikhurujkan dari rahim ibu kita ke dunia untuk memberi manfaat bagi seluruh manusia. Pak, kita dikeluarkan bukan untuk Jakarta, Pak. Kita bukan dai untuk Indonesia, untuk seluruh dunia, Amerika, Eropa, Rusia, Afrika, Australia, Selandia Baru, Brazil, Peru, Venezuela, Cyprus, siapa lagi? Sebut nama negara, Jepang, Korea, Taiwan, Pakistan, India, Saudi Arabia, pedalaman Papua, menunggu kita hari ini. Antum sibuk cari duit. Dunia ini gitu-gitu aja, Pak. Dunia ini nggak akan, Allah berjanji akan memberikan rezeki ini kepada yang dikehendaki, bukan kepada yang bekerja. Antum mau kerja mati-matiin, kalau Allah nggak kasih nggak dapat, Pak. Perbaiki hubungan dengan Allah. Allah yang memiliki rezeki kita sama di langit. Namun hari ini kita masih yakin rezeki kita ada di kantor, di sawah, di ladang. Banyak sekali saudara kita nggak sanggup meninggalkan rezeki untuk memenuhi panggilan Zat yang Maha memberi rezeki. Allahu Akbar. Kita banyak-banyak istighfar, hadirin mulia. Kita khawatir dalam keadaan semacam ini kita menghadapi Allah, menjumpai Allah. Hati penuh dengan dunia. Lagi sholat ingat dunia, Pak. Ini masalah besar, Pak. Kalau sholat kita rusak semua amalan. Jadi bagaimana caranya melatih sholat khusyuk ini, Pak? Luangkanlah waktu, tinggalkan 8 perkara. Suka atau tidak suka, ini perintah Allah. Sekali-sekali tinggalkan orang tua kita. Tinggalkan anak-anak kita. Tinggalkan saudara-saudara kita. Tinggalkan istri-istri kita. Tinggalkan karib kerabat kita. Itu nanti buka nanti di rumah, surah At-Taubah ayat 24. Ditadaburi itu surat. Jadi kalau ada hari ini orang meninggalkan dunianya untuk menjumpai Allah, untuk memperbaiki sholatnya, untuk memperbaiki hatinya, itu suatu hal yang luar biasa. Itu pengorbanan besar. Ini nggak mudah. Nah, nanti ketika kita sudah lepas hubungan dengan dunia, hadirin mulia, insya Allah nanti satu kali kita akan merasakan bagaimana itu nikmatnya sholat khusyuk. Allahu Akbar. Salat mi'rajul mu'min. Mi'rajnya orang beriman. Mana mungkin orang mi'raj pikir dunia? Yang mana nilai dunia dalam pandang Allah tidak lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk. Itu yang kita agung-agungkan hari ini. Yang kita sebut, bicarakan 24 jam. Kekuasaan, politik, ekonomi. Hanya itu saja. Sementara para salafus saleh, para sahabat tidak berminat dengan ini, hadirin mulia. Rasulullah menolak dunia dengan kedua tangannya. Para sahabat menolak dunia dengan kedua tangan mereka. Namun Allah perintah dunia datang dalam keadaan hina ke bawah telapak kaki mereka. Hari ini kita meraih dunia dengan kedua tangan kita. Namun pilkada kalah terus sama kafir, Pak. Kenapa? Kita nggak ada hubungan dengan Allah. Allah nggak bantu ini umat. Allah nggak tolong kita. Hari ini umat Islam disembelih di mana-mana. Allah lihat. Allah biarkan. Kenapa, Pak? Salahnya di mana?
Kita belum mulai, hadirin mulai, hubungan kita masih mengagung-agungkan dunia. Allah cabut kehebatan Islam. Idza azamat ummati dunya nuziha minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah mengagung-agungkan dunia, Allah akan cabut dari mereka kehebatan Islam. Kalau umatku sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, tinggalkan kerja dakwah. Sibuk dengan di pasar mereka, sibuk dengan ternak-ternak mereka, sibuk dengan kambing-kambing mereka, sibuk dengan kebun-kebun mereka. Dia tinggalkan agamanya, tinggalkan dakwah. Maka Rasulullah katakan Allah akan hantarkan kehinaan kepada umatku. Yang mana kehinaan itu tidak akan Allah ambil, tidak akan Allah cabut sebelum mereka kembali kepada dakwah. Kita dakwah saja, Pak. Kalau kita tanam padi, rumput pasti tumbuh, Pak. Kalau kita mati-matian mencari kerajaan akhirat, kerajaan dunia Allah berikan di bawah telapak kaki kita. Hari ini, Masya Allah, rebutan sebelah siap nyamuk. Kursi satu yang kepengen banyak. Gimana nggak ribut nih umat? Gimana nggak berantem, nggak pecah hati? Sementara dalam Islam dikatakan tidak boleh menginginkan itu kekuasaan. Tapi kalau dilantik, dipilih sama Allah. Seperti Sayyidina Bilal radhiyallahu an. Pak, itu Bilal nggak pernah kampanye, Pak. Tapi jadi gubernur di Damaskus. Siapa yang angkat? Allah. Nggak ada yang bisa turunkan kecuali Allah. Jadi ini hadirin mulia, kita perlu Allah. Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Kita dapatkan Allah, kita akan dapatkan segala-galanya. Tapi kalau kita kehilangan Allah, kita kehilangan segala-galanya. Bapak mau nggak jadi orang paling kaya di dunia, Pak? Tapi nggak ada Allah. Masuk neraka. Nggak mau. Dunia ini, Pak, satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Ayat lain mengatakan satu hari akhirat 50,000 years dunia. 50.000 tahun dunia. Ketika ayat ini turun, para sahabat berlari menangis keliling Madinah. Setiap jumpa katakan, wahai sahabatku, yakinlah wallahi tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Hari ini seolah-olah, Masya Allah, kita terhina kalau nggak punya kekuasaan. Kita terhina kalau nggak punya ekonomi. Anak kita harus kita ajarkan ke pasar. Ajarkan teknologi. Itu cara pikir yang salah. Rasulullah SAW dalam menaklukkan dunia sederhana saja. Datangi raja-raja. Katakan kepada raja-raja, wahai raja-raja, tenang kalian. Kami datang ke sini bukan untuk mengambil alih kerajaan kalian. Kami datang ke sini untuk membebaskan kalian dari penghambaan kepada makhluk menjadi penghambaan kepada Allah. Kami mau datang membebaskan kalian dari sempit dunia kepada lapangnya akhirat. Kamu tetap jadi raja. Kami tidak akan mengambil alih kerajaanmu. Hari ini kita datang ke raja-raja, katakan, hai kau turun kau, aku yang jadi raja. Kau kafir. Gimana hidayah tersebar? Datang kepada orang kaya, Rasulullah tidak mengambil hartanya. Kau tetap jadi orang kaya. Usahanya Rasulullah SAW bukanlah sebuah usaha untuk menjadikan orang miskin menjadi kaya, juga bukan usaha untuk menjadikan orang kaya menjadi miskin. Bukan. Orang miskin tetap miskin taat kepada Allah, orang kaya tetap kaya taat kepada Allah. Mungkin nggak di dunia ini orang kaya semua, Pak? Nggak mungkin. Kaya miskin itu qudrat Allah. Mesti ada yang miskin. Siapa yang nyuci mobil Bapak nanti? Siapa yang mau nyapu jalan nanti? Nah, ini nggak usah dirubah-rubah, Pak. Bukan untuk menurunkan raja-raja atau menjadikan orang biasa menjadi raja. Tidak. Raja tetap jadi raja, tapi taat kepada Allah. Kalian berjaya dunia dan akhirat. Nah, ini fikir yang harus kita bawa semua. Fikir hidayah. Fikir akhirat, jangan fikir dunia. Lepas kacamata dunia, ganti dengan kacamata akhirat. Sehingga kita datang menjumpai umatnya Rasulullah SAW dengan penuh mahabbah kasih sayang. Datang kepada orang kaya tidak ada hajat sedikit pun terhadap hartanya. Kita cuma fikirkan bagaimana orang-orang kaya taat kepada Allah, hidupkan sunnah Nabi SAW, nanti dia masuk surga tanpa hisab. Datang kepada presiden, bagaimana presiden taat kepada Allah, dia sholat 5 waktu berjamaah di masjid, dia hidupkan ta'lim di masjid dan di rumahnya, sehingga istrinya pun tutup aurat dengan sempurna, sehingga dia selamat dunia akhirat. Datang kepada gubernur, dakwahin gubernur, bagaimana gubernur dapat hidayah. Kalau tidak, ya Allah gantikan dengan yang lebih baik, ya Allah. Allah yang menaikkan raja-raja, menurunkan raja-raja, bukan kita. Nah, ini hari ini hadir fikrah ini. Kita merasa kadang-kadang merasa hebat. Saya akan rubah ini dunia. Apa? Nah, duduknya kita di sini hari ini berpikir sesat. Kita mulai kembali hadir. Kata Imam Malik rahmatullahi alaihi, tidak akan baik ini umat kalau cara perbaikinya tidak mengikuti cara awal, cara sahabat radhiyallahu anhu. Kembali ke masjid, Pak. 5 waktu berjamaah di masjid, no compromise. Sampai target nanti setiap masjid 1 juta masjid di Indonesia, sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Di Indonesia ini ada kurang lebih 1 juta masjid.
Bisa insya Allah. Kami di Bali bisa, Pak. Saya tinggal di Bali. Di Bali satu masjid namanya Baitul Ma'mur itu salat subuh mirip-mirip salat Jumat. Itu daerah minoritas Islam, bisa. Kalau difikirkan, kalau diusahakan. Satu orang ngajak satu orang. Bulan depan ngajak lagi. Kalau hari ini 10 orang salat subuh, bulan depan 20 orang salat subuh. Bulan ketiga 40 orang salat subuh. Kalau masing-masing satu orang mengajak satu orang dalam satu bulan. Sekarang lebih 1000 orang salat subuh. Bisa. Nah, maka kita mesti optimis, Pak. Jangan putus asa dalam dakwah. Kita masih punya harapan. Islam akan kembali berjaya. Rasulullah berjanji akan kembali berjaya sebagaimana berjaya di zaman sahabat radhiyallahu anhu. Pak, Islam kembali berjaya. Tinggal sekarang kita mau jadi pemain apa jadi penonton? Kita mau ikut ambil bagian atau cuma duduk-duduk saja di rumah? Nah, maka kita bergerak, hadirin yang mulia. Tiga kelompok dalam Islam hadirin. Yang pertama muhajirin, yang kedua ansar, yang ketiga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Kalau kita tidak jadi muhajirin, kita jadi ansar. Kalau enggak, orang mengikuti mereka dengan baik. Nah, jadi sekarang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai introspeksi diri kita masing-masing. Enggak usah lihat orang, Pak. Enggak usah lihat kiri kanan. Ya Allah, hati saya ini sudah benar belum ya Allah? Salat saya sudah benar belum ya Allah? Bacaan Al-Quran saya sudah benar belum ya Allah? Mulai ngaji lagi, Pak. Jangan minder, Pak. Duduk sama anak-anak TPA. Belajar lagi makhrajul huruf, tajwid. Saya sudah survei, Pak. Masya Allah, ketika kita ikut pesantren kilat, sebagian besar orang Islam dewasa nggak bisa baca Al-Fatihah, Pak. Kita jangan ngomong macam-macam. Bahkan banyak yang nggak bisa berwudu. Cara wudu yang benar nggak tahu. Kalau kita jalan ke perkampungan, ke pedesaan, Pak, banyak orang Islam sudah tua nggak bisa syahadat. Ngucap kalimat, 2 kalimat syahadat dia nggak bisa. Bahasa Arab itu beda dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalau sin dengan shin itu salah ucapan, salah artinya. Kita jangan pikir tinggi-tinggi muluk-muluk. Sekarang kita mulai dari diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Hidupkan taklim rumah setiap hari. Undang malaikat ke rumah kita. Kalau kita buat taklim rumah, malaikat akan hadir di rumah kita. Sehingga sifat taatnya malaikat akan menular ke seluruh ahli rumah. Kemudian berikutnya hadirin mulia, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan karib kerabat terdekatmu. 40 rumah, kiri kanan depan belakang, gedor pintunya, Pak. Bisa enggak, Pak? Jauhlah, keliling. Jauhlah ini, Pak, bahasa Arab, bahasa Indonesia keliling. Itu amalan seluruh nabi. Sudah ditinggalkan bahkan oleh ulama, bahkan bukan hanya umat Islam. Hari ini enggak mau lagi keliling, kalau enggak diundang enggak datang. Dakwah kemana-mana, di ujung-ujung dunia, tapi tetangga enggak pernah didatangi. Bahkan kitanya agama tetanggamu apa enggak tahu, Pak. Kalau tinggal-tinggal di perumahan mewah. Sekali-sekali antar makanan ke sebelah. Tetangga kita. Kemudian walituzira umal qura wa man hala. Berilah peringatan orang kampung wahai Muhammad dan orang sekitar kampungmu. Sekali-sekali Bapak ke Bekasi, Pak. Ke Serang, ke Bandung. Luangkan masa, keluar jalan Allah. Khuruj fisabilillah. Itu dakwah. Jumpai umat dari masjid ke masjid. Sekali-sekali tengok-tengok umat Rasulullah di Malaysia. Lebih jauh lagi, lebih bagus. Kalau punya uang banyak, lebih bagus, lebih jauh. Tapi intinya hadirin mulia, kalau kita tidak sanggup jauh-jauh, dekat-dekat saja. Kalau tidak mampu lama-lama, sebentar saja. Kalau tidak mampu kemana-mana, jangan kemana-mana. Bantu dengan doa. Dai-dai yang bergerak ke seluruh dunia. Insya Allah nggak lama lagi Islam kembali berjaya, Pak. Sebelum kehancuran dahsyat datang, satu kali lagi Islam kembali berjaya. Siapa yang melanjutkan kekhilafan? Hadirin mulia, kata Rasulullah, keturunanku, kata Nabi. Namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku, wajahnya mirip dengan wajahku. Jadi keturunan Nabi itu terjaga sampai hari kiamat, sampai hari akhir. Nah, jadi kita tunggu, Pak, nanti Al-Mahdi akan datang insya Allah. Tinggal sekarang kita mau jadi penonton apa jadi pemain. Kalau penonton kadang-kala memang lebih jago dari pemain, Pak. Penonton, wah bodoh, tapi pas disuruh lari nggak bisa juga. Nah, jadi sekarang terserah lah, orang mau komentar apa, tutup telinga kita. Tangan kita cuma 2, mulut orang miliaran banyaknya. Nggak mungkin kita menutup mulut semua orang. Jadi kalau kita sudah berada di jalan Allah, di jalannya Rasulullah SAW, nggak usah dengarkan komentar orang. Ini sunnahnya dakwah itu seperti azan, tutup telinga. Tutup telinga. Mau dicaci, dipuji, dibully, setelah saja. Karena penilaian manusia nggak penting. Apalah artinya seluruh dunia mengatakan kita orang baik, orang soleh, sementara Allah katakan kita tidak baik. Luruskan niat, ikhlas semata-mata karena Allah.
Jadi hadirin kesimpulan daripada obrolan kita pada asar ini, orang yang baik dalam pandang Allah, hadirin mulia, mereka mencintai Allah melebihi segala-galanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah SAW 24 hours, 24 jam. Yang ketiga, salat dia khusyuk wal khudu. Salatnya betul-betul mendatangkan nusrah ghaibiyah daripada Allah. Wasta'inu bisabri wasalah. Ada masalah dia salat 2 rakaat, selesai masalahnya. 2 rakaat selesai masalah. Yang keempat, dia cinta kepada ulama, dia haus akan ilmu. Dia kalau ada ulama datang bicara, dia ta'zim. Dia nggak beda-bedakan ulama. Semua kebaikan dia ambil, siapapun yang ngomong nggak penting. Yang penting apa katanya. Kemudian yang berikutnya, hadirin dia selalu berzikir dalam setiap hembusan nafasnya. Dan dia punya sifat ikramul muslimin. Dia muliakan saudara muslimin. Tutupi aib saudara muslim. Suka absus salam, tebar salam. Suka senyum. Akhlaknya baik. Hari ini akhlak kita kurang, hadirin. Sehingga orang-orang tidak ada yang masuk Islam gara-gara kita. Bahkan banyak orang murtad gara-gara kita. Na'udzubillah min dzalik. Muliakan orang lain. Kalau kita saling memuliakan, semua kita jadi orang mulia. Tapi kalau semua kita ingin dimuliakan, siapa yang memuliakan? Nggak ada. Semua kita akan jadi orang hina. Dan ikhlas, dan yang terakhir hadirin mulia, orang yang baik dalam pandang Allah, sedikit pun tidak ada hubbud dunia di hatinya. Dia di pasar pikirnya di surga, Pak, di akhirat. Dia di kantor pikirnya akhirat. Kecintaannya dialihkan kepada kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Dia sadar betul bahwasanya dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia ini sementara saja, akhirat selama-lamanya. Berapa banyak hari ini kita melihat orang yang ingin bangun rumah, tahu-tahu dia mati sebelum rumahnya selesai. Berapa sering kita mendengar kabar berita orang yang ingin beli mobil, tahu-tahu mati sebelum punya mobil. Dia ingin menikah, mati sebelum ijab kabul. Banyak, Pak. Mati itu datangnya tiba-tiba. Tidak mencari orang tua, tidak mencari orang sakit. Siapa saja yang dikehendaki Allah berangkat, pasti berangkat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saja hari ini hari terakhir kita hadir mulia. Kita banyak-banyak istighfar dan taubat. Kalau kita selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah, bukan hanya ampunan Allah yang akan kita dapatkan, namun juga kecintaan Allah. Kenapa? Karena Allah mencintai orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Semoga Allah beri kita paham semua hadirin mulia. Apa yang kita dengar, kita amalkan dan kita sampaikan. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com. Berteman dalam kebaikan.